Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama kami. Jadi di sini kita akan membahas tentang ibuprofen yang meliputi yang pertama farmasetika, Farmakokinetik dan farmakodinamik. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Check it out. Yo 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 yo. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas tentang ibuprofen. Iya. Oke. Ibuprofen merupakan obat golongan NSAID atau antiinflamasi non-steroid yang biasa digunakan sebagai analgesik dan antipiretik. Nah, adapun rumus kimia dari ibuprofen itu sendiri ada di sebelah sini. Nih, sudah lihat kan? Ini dia. Udah? Nah, ini udah kan? Oke. Jadi, rumus kimianya ini kan sudah terlihat. Nah, di mana teman-teman bisa lihat di sini ada gugus metil, gugus benzen, dan gugus karboksilat, dan nantinya akan memiliki fungsi masing-masing. Nah, sebelum kita masuk ke fungsi masing-masing, saya akan menjelaskan dulu tentang nama IUPAC dari ibuprofen itu sendiri. Adapun nama IUPAC dari ibuprofen itu sendiri yakni 1,2 para isobutil fenil asam propionat. Untuk nama trivialnya atau nama dagangnya seperti kita ketahui kan, ibuprofen. Jelas? Pasti jelas. Oke. Jadi untuk rumus molekulnya sendiri yakni C12H8O2 dengan bobot molekul seberat 206,28 gram per mol. Adapun pemberian dari ibuprofen itu sendiri di mana dia berbentuk serbuk hablur yang berwarna putih, hampir ke putih sekali dan berbau lemah. Sedangkan dari segi kelarutannya dia larut dalam etanol, metanol, kloroform, dan agak sukar larut dalam etil asetat, dan yang terakhir praktis tidak larut dalam air. Oke, sehingga dalam bentuk sediaan itu sendiri ibuprofen ini biasa berbentuk sediaan suspensi, IV atau injeksi, dan tablet. Bisa juga kapsul sih. Oke, jelas? Nah, setelah kita membahas tentang farmasetiknya yang tadi saya jelaskan, saya akan membahas sedikit tentang mekanisme kerjanya. Di mana mekanisme kerja dari ibuprofen itu sendiri, di mana dia menghambat aktivitas dari enzim COX-1 dan COX-2 sehingga menginhibisi namanya prostaglandin. Sampai sini jelas, teman-teman? Gimana? Sudah kan? Oke. Jadi, sekarang kita lanjut ke mengapa sih ibuprofen itu bisa menghasilkan analgesik dan antipiretik, bahkan bisa sebagai antiinflamasi dari segi rumus kimianya, asal struktur kimianya. Penasaran kan? Oke, cekidot. Oke, jadi untuk benzen itu sendiri atau gugus fungsi dari benzen itu sendiri, di mana dia berfungsi sebagai apa kira-kira? Ayo. Oke, jadi dia berfungsi sebagai analgesik. Kenapa bisa? Karena dia kan merupakan senyawa aromatis, ya kan? Nah, sehingga itu pada dalam tubuh dia dapat membantu menghambat tadi dari mekanisme kerjanya toh, itu menghambat COX-2 atau enzim siklooksigenase sehingga terinhibisi dari prostaglandinnya. Jelas kan? Sedangkan dari segi gugus asam karboksilatnya, di mana dia sebagai antipiretik, dan metilnya itu dia sebagai apa? Dia sebagai anti radang atau anti inflamasi. Sampai sini jelas kan? Oke, yuk kita masuk ke sesi farmakokinetik dan farmakodinamik yang akan dilanjutkan pada teman saya. Check it out. Oke, jadi sini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses perjalanan obat ibuprofen dalam tubuh kita yang meliputi
meliputi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Nah, jadi pada pemberian oral obat ibuprofen, saat obat masuk dalam tubuh, tablet awalnya akan mengalami yang namanya proses liberasi, yaitu melepasnya zat aktif obat dari bentuk sediaannya, yang kemudian akan berdifusi dan diserap. Nah, obat ibuprofen ini diserap lebih cepat di lambung karena dipengaruhi oleh pKa dan juga pH lambung. Nah, selanjutnya saat obat masuk ke dalam peredaran darah dan obat ada dalam bentuk obat bebas, obat akan didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh, terutama terkonsentrasi pada cairan sinovial. Obat juga akan terikat pada protein plasma sekitar 90-99%, terutama pada protein albumin. Obat juga akan mengalami metabolisme di hati dan menghasilkan metabolit seperti asam propionik fenyl hidroksimetilprofil dan asam propionik fenyl karboksipropil. Nah, obat ibuprofen juga akan diekskresikan melalui urin sekitar 45-75%. Waktu paruh untuk obat ibuprofen dalam serum itu berkisar sekitar 2 jam. Oke, itu saja dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.